Tuhan, kami mau dalam hadapan Tuhan memuji nama-Mu. Tuhan mengenal setiap hati kami yang rindu dan haus akan Engkau. Biarlah hari ini kami benar-benar dapat menikmati hadirat Tuhan melalui persekutuan yang kami lakukan. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan yang penuh kasih dan kuasa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Membuka buku pujian kita 52, kamu mengenal hatiku. Habis Mas Jeremy di situ. Jadi 52, kamu mengenal hatiku. Harus bocor nanti itu di situ. Hianati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Allah kami, Dia Yesus Allah kami, yang menebus seluruh sama dunia. Masih garing. Asik kali. Sekali lagi kita mengangkat pujian. Coba salam dulu samping kiri kanannya. Salam dulu. Katakan Tuhan Yesus baik. Biar kita sadar Salam Yesus baik. Langsung mau pulang. untuk kesempatan ibu memakai handphone. Sekali lagi kita mengangkat pujian anak Allah Yesus namanya. Anak Allah. Udah tak hapus permainannya, enggak ada. Setiap kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut dalam firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Ya, pada saat ini kita Tuhan, dimana kita pada hari ini, dimana juga di awal minggu Desember kita boleh ada semuanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, langsung saja kita mau membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10. Jika kita sudah menemukannya, kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9 sampai yang ke-10. Lembaga Alkitab memberi firman di sini, Allah adalah kasih. Dengan hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekali lagi saya bacakan kita semuanya. Allah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, bahkan kita yang terlebih melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.
namanya di surat ini, saksi-saksi dari abad kedua menegaskan bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes karena dilihat dari gaya tulisan yang sama dengan ketiga surat Yohanes dan Injil Yohanes. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, 1 Yohanes ini sebenarnya kalau kita melihat berisikan khotbah puitis, di mana Yohanes mengatakan dia tidak sedang menyampaikan informasi baru. Sesungguhnya di mana hampir semua gagasan dan perkataannya dalam 1 Yohanes ini berasal dari ajaran Tuhan Yesus dalam kitab Injil Yohanes. Jadi tujuan Yohanes adalah untuk mengingatkan orang-orang Kristen agar tetap setia pada apa yang dikatakan mereka dan dipercayai mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari petunjuk dari kitab Injil dan surat-surat ini, sepertinya komunitas-komunitas ini kebanyakan terdiri dari pengikut-pengikut Yesus keturunan Yahudi. Dan mereka baru saja melewati krisis yang dimana mendorong Yohanes menulis surat ini. Yohanes menyebutkan sekelompok orang telah melepaskan diri dari gereja-gereja ini. Orang-orang ini tidak lagi mengakui Yesus sebagai Mesias dan mereka menimbulkan permusuhan di antara orang-orang yang setia terhadap ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini juga nats ini dari nats yang kita baca tadi, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau belajar bersama-sama di mana ada 3 poin penting yang mau kita bahas pada sore hari ini. Saya memberi tema untuk renungan kita, yaitu kasih yang sejati. Kasih yang sejati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau melihat dan mau belajar bersama-sama apa itu kasih yang sejati. Nah, kalau kita berbicara tentang kasih, kasih dalam bahasa Inggrisnya itu love, artinya cinta. Ya, cinta atau perasaan sayang. Perasaan sayang. Nah, di sini Yohanes mengatakan bahwa kasih yang sejati, di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kasih adalah karakter Allah yang hakiki. Artinya bahwa Allah memiliki kasih yang mutlak terhadap orang-orang yang percaya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita sebagai orang-orang percaya, kita juga harus memiliki karakter Kristus. Kita harus memiliki kasih di dalam hidup kita, bahwasannya Allah sendiri yang menjadi teladan bagi kita untuk kita berbuat kasih. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita melihat bahwa relasi Allah dengan manusia ditandai dan dibentuk oleh kasih itu sendiri. Nah, kalau kita melihat juga bahwa dalam bagian ini firman Tuhan menunjukkan kepada puncak pernyataan dan wujud kasih yang sejati itu. Dari akhirnya Tuhan sudah memberkati kami melalui puji-pujian, melalui kebenaran firman Tuhan, dan kami terus berdoa menyerahkan pokok-pokok doa kami, percaya di dalam Engkau Tuhan kami mendapatkan jawaban yang pasti, yang terbaik, tepat pada saatnya, waktunya. Dan kami terus berdoa mendukung secara khusus untuk orang tua Lena, yaitu Bapak Saring, yang beberapa waktu lalu kami dengar jatuh kecelakaan dari sepeda motor. Biarlah Tuhan pada saat ini juga boleh hadir bagi dia, boleh menjamah melawat dia, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Luka-luka yang ada, yang diterimanya, boleh disembuhkan dengan bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk adik Samuel yang beberapa waktu lalu juga saya sudah periksa di rumah sakit, berobat. Kami percaya Tuhan bahwa yang akan memberkati, memakai obat-obatan, makan minum yang diterimanya sebagai sarana yang efektif, yang baik untuk pemulihan, kesembuhan dari adik Samuel ini. Biarlah di dalam nama Yesus Kristus
beri jamah dan sembuhkan, dan kuasa darah Yesus bilur-bilur Tuhan boleh memulihkan, menyembuhkan Samuel sehingga kembali boleh pulih sehat seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Berkati usaha pekerjaan Pak Saring bersama istri dan keluarga yang ada di Kalimantan. Berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah melimpah di dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, pekerjaannya dijauhkan dari segala mara, bahaya tidak baik. Biarlah Engkau yang terus memimpin, memberkati, menyertai supaya kehidupan rumah tangga Saring bersama dengan istri, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih warga tempat ini juga Mbak Lena dan juga Lena, Tuhan akan memberkati supaya senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan yang prima, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kuasa Tuhan, para tentara makan surga senantiasa tinggal kemah di rumah ini, tempat ini ada damai sejahtera dan sukacita, dan berkati melalui keluarga tempat ini menjadi kesaksian yang baik, menjadi garam terang bagi tangga kanan kiri masyarakat sekitar tempat ini. Dan terima kasih Tuhan, adalah berkat Tuhan boleh tercurah untuk warga tempat ini, untuk masyarakat tempat ini, boleh melawat dan memberkati mereka, bahkan secara khusus untuk acara Natal minggu depan juga Tuhan boleh bekerja, memakai setiap hamba-Mu yang melayani, dan berkati untuk rekan-rekan, tetangga, keluarga, masyarakat tempat ini boleh hadir bersama-sama merayakan Natal, menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini menjadi juru selamat. Bahkan Engkau Tuhan boleh lahir di dalam hati mereka boleh percaya menerima Yesus sebagai Tuhan juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih sudah menyerahkan semuanya. Kau saja yang dipermuliakan, dan kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah hari ini kami akan akhiri di tempat ini, kembali rumah masing-masing, memberkati perjalanan kami pulang sampai di rumah dengan selamat, dengan sukacita, aman, geram, tidak ada kurangan suatu apapun. Terima kasih, berkati keluarga tempat ini yang kami tinggalkan, berkat damai sejahtera dan sukacita senantiasa ada di dalam keluarga tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan kehidupan kami dalam minggu ini. Tuhan akan memberkati dimanapun kami berada, dan kapanpun waktu saatnya, siang ataupun malam, pimpinan, penyertaan, berkat dan perlindungan Tuhan ada nyata di dalam setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa mengucap syukur, memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang terus mengajar kami untuk senantiasa menaikkan setiap doa dan permohonan kami, pergumulan-pergumulan kami kepada Tuhan, karena kami percaya di dalam doa kami menerima jawaban di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam Engkau terus mengajarkan kepada kami untuk kami bertekun di dalam doa, sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada murid-murid Tuhan melalui doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.